Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan perkara dunianya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten hari ini Abah membuat satu judul, Tapakurnya Manusia Pilihan Satria Piningit. Tentu cerita ini tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Dalam setiap hamba bertapakur itu suatu ilmu pengetahuan untuk berpikir, membuahkan suatu ilmu pengetahuan. Awal dan amal perbuatan dengan berpikir mendapatkan ilmu. Dengan ilmu timbullah suatu keadaan, dari suatu keadaan itulah timbul suatu perbuatan. Tetapi buah dari tapakur yang khusus adalah ilmu yang tidak ada yang lainnya. Berpikir dapat ilmu, ilmu didapat maka timbullah sesuatu keadaan. Apabila ilmu berhasil di dalam hati, maka keadaan hati menjadi berubah. Tak kalah mendapatkan suatu ilmu, tentu secara otomatis hati akan berubah. Apabila keadaan hati berubah, maka amal perbuatan pun berubah. Juga karena itu mengiringi amal perbuatan, mengikuti keadaan, dan keadaan itu mengikuti ilmu, dan ilmu mengikuti tapakur atau berpikir. Karena tapakur merupakan suatu asas untuk merubah segala sesuatu. Tapakur adalah suatu permulaan, kunci bagi segala kebaikan. Meninggalkan tapakur merupakan suatu kunci dari segala kejahatan. Andai kata hamba Allah mau bertapakur atau berpikir tentang dosa-dosanya, atau tentang suatu maksiat atau suatu kesalahan, mau berpikir tentang maksiat, maka hamba Allah akan menjauhi maksiat itu, bisa dikarenakan takut ataupun karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hamba Allah berbuat dosa? Karena hamba Allah tidak bertapakur atau berpikir sebelumnya. Sedangkan berpikir, merenungi atau bertapakur, bahaya akibat suatu perbuatan dosa mengakibatkan hamba Allah jauh dari perbuatan dosa itu. Tak kala hamba Allah mau bertapakur, niscaya hamba Allah mengutamakan hal-hal yang sifatnya akhirat daripada hal-hal yang sifatnya dunia. Karena hamba Allah tidak mau berpikir atau bertapakur, lalu hamba Allah mengutamakan dunia daripada akhirat. Tapakur kunci segala kebaikan. Dengan tapakur bisa menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat. Kalau hamba Allah mau berpikir dengan benar, dengan pikiran yang jernih,
Di dalam dunia ini tidak ada suatu kebahagiaan. Kalaupun dunia ini ada kebahagiaan, ujung-ujungnya pasti suatu kesedihan atau suatu penderitaan. Tapi kalau hamba Allah mau berpikir sebahagia apapun dalam dunia ini, ujung-ujungnya adalah kesedihan, ujungnya dari penderitaan. Itulah yang dikatakan dunia yang selalu hamba Allah utamakan, yang kadangkala dicari orang siang dan malam. Lain halnya akhirat, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Kalau hamba Allah benar-benar berpikir dengan jernih, niscaya hamba Allah akan mengutamakan sesuatu yang sifatnya akhirat. Dalam dunia yang menyedihkan, yang membuat menderita pada sesuatu yang hamba Allah sayangi ataupun yang kita cintai, membuat hamba Allah menderita di dunia. Mungkin kita sayang kepada sesuatu yang kita cintai, semakin sayang dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu pun nantinya akan membuat hamba Allah sangat menderita. Makin tidak sayang hamba Allah pada sesuatu, kepada satu sosok ataupun apa bentuknya, maka makin kurang penderitaannya. Itu gambaran hidup di dunia, kebahagiaan akhirat yang tidak ada akhirnya. Kalau hamba Allah mau berpikir dengan jernih, hamba Allah akan mengutamakan sesuatu yang bersifat akhirat di dalam dunia yang paling membuat kita menderita pada sesuatu yang kita sayangi. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan ataupun pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah. Mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.